Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu bagaimana kita melakukan penaksiran nilai pemulihan ternak menggunakan metode yang disebut dengan BLUP, BLUP, Based Linear Unbiased Prediction. Akan saya gunakan untuk menunjukkan proses dari penilaian ini menggunakan Excel dengan contoh dari buku yang berjudul Linear Model for the Prediction of Animal Breeding atau apa lupa judul lengkapnya. Dari penulisnya adalah Morody dan Thompson kalau tidak salah. Bisa nanti saya tulis di deskripsinya. Pada chapter 3, contoh example 3.1 menggunakan animal model. Jadi BLUP itu modelnya paling sederhana adalah animal model BLUP. Ada model-model yang lain tapi tidak akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk memudahkan saya menggunakan model paling sederhana yang disebut dengan animal model atau model ternak. Nah, ini kalau saya tulis modelnya seperti ini. Jadi dalam database yang kita miliki, data yang kita miliki, ada data ternak, identitas, kemudian informasi tentang seksnya atau gendernya, ya, seks ini di sini kolom ini. Kemudian kolom berikutnya adalah tetua dari individu yang ada di sini 4, 5, 6, 7, 8. Tetuanya adalah 1, 3 dan seterusnya di sini. Nah, yang ini tetua betinanya dem. Unknown kalau tidak diketahui, kemudian ada yang berikutnya sudah diketahui. Nah, kolom paling kanan adalah data fenotipik kita yang akan kita gunakan untuk menganalisis. Ini sifat yang dicatat adalah misalnya pre-weaning gain dalam kilogram untuk 5 pedet sapi. Oke, jadi model yang kita gunakan adalah model ternak. Di sini jadi ada kenapa disebut model ternak? Karena kita akan menduga nilai pemulihan individu ternak. Ada model yang lain, misalnya Shire model, kita menaksir nilai pemulihan pejantan misalnya. Tapi kali ini untuk memudahkan kita menggunakan model ternak. Jadi disebutnya ini adalah mixed model, model gabungan karena ada dua faktor, yaitu satu faktor disebutnya faktor tetap atau fixed effect, yaitu di sini seks, dan satu faktor random atau acak, yaitu animal, ini kolom ini. Makanya kemudian disebutnya adalah mixed model. Walaupun sebetulnya ada lagi satu faktor yaitu residual, tapi kita biasanya residual ini kita abaikan. Walaupun ada di dalam model, tapi kita tidak sebutkan. Oke, jadi tujuan dari pendugaan nilai pemulihan ini adalah kita akan menaksir nilai pemulihan dari individu tidak hanya yang memiliki data fenotipik, tetapi seluruh individu. Berarti ada mulai individu dari 1, 2, dan 3 selain yang di sini. Kemudian sampai 8. Nah, selain itu juga kita akan secara bersama-sama di dalam model BLUP itu kita akan menduga secara serempak fix faktor atau fixed effects dan random effects melalui pendekatan namanya mixed model equation. Jadi ada series persamaan mixed model, kemudian kita akan cari atau duga nilai pemulihannya dan duga faktor tetapnya. Berapa faktor efek dari pejantan atau jantan, berapa pengaruh betina. Kemudian berapa nilai pemulihan individu 1, 2, 3, sampai ke 8. Nah, jadi kita menggunakan ini yang di sini yang disebut dengan mixed model equation, MMA, atau mixed model equation dari Henderson, atau Henderson mixed model. Nah, ini ada 3 kelompok matriks, termasuk di sini vektor ya. Vektor adalah matriks baris. Jadi ini satu kelompok di sini, kemudian kelompok yang di tengah, dan kelompok yang di sebelah tanda sama dengan, sebelah kanan sama dengan. Nah, kemudian biasanya ini dipecah atau kita namai masing-masing bagian ini. Yang pertama ini disebutnya adalah LHS,
left hand side, sisi kiri ya, matriks sisi kiri. Kemudian yang sebelah kanan sama dengan disebutnya RHS, right hand side ini. Kemudian yang ini adalah vektor untuk solusi, yaitu vektor dari jawaban yang akan kita cari, yaitu nilai dari pengaruh jantan dan betina dan nilai taksiran pemulihan ternak yang A ini. Jadi B head dan A head adalah vektor solusi yang akan kita peroleh nanti dari serangkaian persamaan mixed model ini. Oke, jadi sebetulnya mixed model equation ini adalah susunan dari matriks, gabungan dari matriks-matriks ini ada X dan Y, Z, kemudian A inverse-nya ya, vektor Y. Nah, kemudian disusun menjadi matriks besar ini sebetulnya. Nanti akan kita lihat dimensinya. Nah, untuk penjelasan tentang matriks ada di tautan di video itu. Kalau yang belum membaca tentang matriks, untuk menyelesaikan BLAB ini kalian harus memahami tentang matriks dulu dan operasi dasar matriks. Oke, jadi kita akan menyusun MMA ini, matriks mixed model equation ini, mulai dari bagian per bagian. Bagian yang di sini 1, kemudian nanti yang di sini 2, 3, dan 4. Nanti setelah itu kemudian yang di sini RHS ini. Nah, oke. Jadi kita harus menyusun atau membuat namanya design matrix. Matrix design untuk X dan untuk Z. Dan Y adalah nanti vektor pengamatan, ya. Jadi vektor pengamatan kita adalah yang mulai mudah ya, Y-nya adalah vektor pengamatan untuk individu 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berapa pengamatannya? Nah, 4,5, 2,9, 3,9, 3,5, 5,0. Nah, ini bukan matriks yang di sini, hanya untuk bantuan saja ya, untuk bantuan. Oke, saya remang-remang supaya bahwa itu adalah bukan matriks. Oke, seperti itu ya. Oke, kelihatan. Oke, jadi ini vektor Y-nya, nanti akan kita masukkan ke sini. Nah, kita mulai menyusun disebutnya design matrix untuk faktor tetap atau X ini. Nanti Z adalah design matrix untuk faktor acak atau random effect, yaitu ternak. Oke, jadi untuk membuat matriks ini saya buat bantuan supaya mudah. Ke bawahnya adalah ternak yang memiliki catatan atau memiliki data fenotipik, yaitu ini 45678 sama dengan di sini yang memiliki data ini. Kemudian ke kanannya adalah level dari faktor tetapnya. Misalnya mulai dari male atau female ya, sama saja. Mulai dari F dulu bisa, female ini male. Nah, kemudian desain matriksnya kita pasangkan individu 4 ini dia apakah male atau female. Kalau male kita tandai 1 untuk male-nya, yang lainnya berarti 0. Nah, jadi begini, mulai individu 4, dia seksnya adalah male. Jadi di sini 0, di sini 1. Jadi desain matriks itu isinya adalah angka 0 dan 1. 0 itu berarti bukan, 1 itu iya, kira-kira begitu ya. Oke. Untuk faktor apakah tetap atau faktor random, nanti kita lihat lagi. Nah, individu 5 ini dia female. Nah, berarti yang di sini 1. Berarti di male-nya dia 0. Terus individu 5 adalah female, berarti di sini 1. Di sini 0. Kemudian individu 7 di sini 0, di sini 1 karena dia adalah male. Ada di kolom male ini. Oke, kemudian individu terakhir 8 adalah male lagi, berarti di sini 0, di sini 1. Jadi kita bisa melihat dari desain matriks ini, individu pertama ini adalah male, individu kedua adalah female, individu ketiga female, individu 4 dan 5 adalah male atau jantan. Ini adalah desain matriks kita. Nanti kita perlu membuat transpose dari matriks itu. Jadi ini saya buat XT, saya tulisnya adalah matriks transpose. Jadi dimensi dari matriks ini adalah 5 kali 2, maka kalau kita transpose akan menjadi 2 kali 5. 2
kali 5 kolom. 2, 3, 4, 5. Saya buat abu-abu supaya jelas. Nah, transpose matriks adalah transpose. Oke, dari array ini. Nah, ini 2 kali 5 kita transpose. Jangan lupa Ctrl Shift Enter. Nah, ini transposnya. X transpose. Kalau mau ditulis X transpose seperti ini ya. Oke. Biar simbolnya sama dengan ada yang di sini. Oke, ini X transpose sudah, X sudah. Ini kemudian kita isi Z atau desain matriks untuk faktor acak. Sama barisnya adalah baris yang menunjukkan individu yang memiliki data. Nah, kolomnya di sini adalah identitas dari ternak. Apakah dia memiliki data ataukah tidak. Jadi, di sini adalah individu 1, 2, maaf ini tidak, supaya jelas tidak ada filenya. Nah, kemudian ini sampai ke 8 ke kanan. Maaf. Set gini. Oke, saya lanjutkan video ini pada metode Bayes Linear Unbiased Prediction untuk pendugaan nilai pemulihan ternak. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat matriks desain untuk fixed effects, yaitu sex. Yang berikutnya, yaitu kita akan membuat matriks desain atau desain matriks untuk random effect, yaitu genetic animal atau ternak atau genetik ternak. Kita memiliki 8 ternak pada silsilah yang kita miliki untuk contoh ini. Jadi ini adalah kita akan mengisi matriks desain matriks untuk random effect genetic animal. Jadi barisnya adalah sebanyak ternak yang memiliki data fenotipik, tetapi banyaknya kolom adalah seluruh ternak yang ada pada pedigree. Dalam metode BLAB ini, ternak yang tidak memiliki data pedigree juga akan ditaksir nilai pemuliaannya berdasarkan informasi yang dimiliki dari kerabat-kerabatnya atau tetua-tuanya. Oke, jadi sebagian besar dari matriks ini terutama adalah untuk yang ternak-ternak yang tidak memiliki data fenotipik, dia adalah 0. Ya, jadi nanti akan disebut seperti ini. Kemudian untuk ternak yang memiliki data informasi, pada diagonalnya dia akan memiliki nilai 1. Artinya kalau 1 berarti ternak tersebut adalah memiliki data fenotipik. Tadi yang memiliki data fenotipik adalah individu 4, 5, 6, 7, dan 8. Sisanya dari elemen matriks ini nilainya adalah 0. Maka lebih baik diisi 0 dulu. Jadi caranya adalah kita ketik 0, 1, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, kemudian kita edit bagian mana yang akan menjadi 1, yaitu individu 4. 1. Individu berapa lagi yang memiliki data? 5, yaitu 1. Individu 6 juga. Individu 7 demikian juga. Dan individu 8. Nah, setelah itu kita akan perlu menyusun matriks Z transpose-nya. Oke, jadi transpose adalah mengubah baris dan kolom. Jadi ini kita kopikan untuk membantu mengisinya. Kemudian nanti dimensinya berubah. Karena baris menjadi kolom. Ini adalah 5 kali 8, nanti hasilnya adalah 8 kali 5. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maaf, ini berarti tidak perlu bantuan ini ya, karena baris dan kolom berubah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti adalah matriks Z transpose kita. Nah, pakai transpose, fungsi dari Excel di sini transpose, kemudian kita pilih array elemennya. Matriks Z-nya ini, tutup kurung, jangan lupa Ctrl Shift Enter. Ini adalah matriks Z transpose kita. Nah, selanjutnya akan masuk kepada bagian yang berikutnya pada video yang lain. Oke,
keep watching the video. Thank you very much.